Bagaimana tim nasional Indonesia di bawah usia 23 tahun akan memulai kampanyenya untuk lolos ke putaran final kejuaraan Piala Asia di bawah usia 23 memimpin pertandingan ini, di mana di pertandingan sebelumnya Chinese Taipei sempat kalah di pertandingan melawan Turkmenistan dengan skor yang sangat mencolok 0-4. Dan pemirsa, wasit Al-Hunfus dari Saudi baru saja memulai pertandingan, di mana tendangan awalan tadi dilakukan oleh pemain Chinese Taipei. Dan sangat positif buat pemain dan juga tim nasional usia 23 tahun. Marcelino Ferdinand, pemain yang pernah memperkuat Persebaya Surabaya, lakukan sudut tendangan bebas langsung arah gawang dan gol! Alhamdulillah, sebuah tendangan bebas yang sangat apik, macan, manis dan cantik, langsung masuk menusuk sudut kiri penjaga gawang Chun Chang Xiang dari Chinese Taipei dan mengubah skor menjadi 1-0 sementara. Dan syuting jauh tentunya. Oh, ya, baik. Ramadan Sananta sendirian Ramadan. Dan gol! Yes. Alhamdulillah, 2-0. Ramadan Sananta menggandakan kemenangan Indonesia sementara ini di menit ke-6 menjadi 2-0. Benar-benar menjadi striker yang sangat-sangat diandalkan oleh pelatih Sintayong dan juga tim nasional di bawah 23 tahun di pertandingan ini, Bung Doni. Ya, ini benar-benar tipikal number 9, nomor 9. Di sini kita lihat ya, Rafael Struijk sangat baik sekali, dan kemampuan Ramadan Sananta dengan fisiknya yang sangat tentunya kuat dan ketenangannya dan akurasinya akhirnya menambah keunggulan. Masih Ramadan, siapa yang diberikan ke tengah langsung, ada Ferdinand, masih kita lihat strike dan gol! Rafael Struijk melakukan strike yang sangat baik sekali, Bung Doni, dengan kaki kirinya berhasil menciptakan sebuah gol buat tim nasional Indonesia. Inilah gol pertama buat tim nasional meskipun hanya di usia 23 tahun buat Rafael Struijk, pemain Indonesia ini, Bung Doni, sehingga mengubah skor, menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0 atas Chinese Taipei. Iya, tentunya yang menarik adalah proses terjadinya gol. Di sini kita lihat bagaimana hampir berpindah bola dengan baik sekali, dan terakhir Rafael Struijk memang melakukan sebuah tendangan yang sangat ini bisa dikatakan ini kelasnya kelas dunia. Bagaimana kita lihat Marcelino Ferdinand sangat berbaik hati untuk tidak mengambil bola tadi, Bung Doni. Benar-benar. Dan apa yang diharapkan oleh Sintayong? Ivar Yener, umpan langsung ke depan. Oh, berdiri bebas sangat baik. Masuk dan gol. Witan Sulaiman 4-0. Alhamdulillah, benar-benar sekarang bisa menyamai torehan gol dari Turkmenistan saat melawan China. Tadi sempat saya katakan ya, saya senang dengan role yang dijalankan Ivar Yener. Ini umpan presisi yang sangat baik dan juga ketenangan yang juga sangat luar biasa diberikan oleh Witan Sulaiman. Kita sudah cukup rindu ya dengan gol-gol Witan Sulaiman, dan tentunya selamat buat Witan. Gol keempat buat Indonesia. Kini Ivar Yener, umpan yang sangat baik kepada Ilham Rio atau Witan Sulaiman. Masih Witan, Ilham Rio, dan gol! Alhamdulillah, 5-0. Sebuah proses gol yang sangat cantik, tapi kita benar-benar diperlihatkan visi yang sangat baik dari Ivar Yener dengan memberikan umpan ke arah yang kosong, sisi kiri pertahanan Chinese Taipei. Bagaimana umpan dari Ivar Yener? Sangat baik, Bung Doni. Betul, dan juga gelandang yang sangat mobile milik Indonesia. Tendangan penjuru lakukan sudah. Elkan Bagot dan gol! Ini gol ketiga kalau dijumlahkan dengan gol di tim nasional senior ya, karena dia 2 gol menciptakan di tim nasional senior. betul, Di dan Piala AFF 2020 dan di kualifikasi Piala Asia, Bung Doni. Ini gol pertama, gol di AFC U23 ya, Bung Doni ya. Ya, ini komplit ya, Bung Adi. Tendangan bebas ada, tendangan penjuru ada, dan di sini kita lihat juga ya bagaimana eksekusinya juga passing Sangat baik dari pergerakan Ivar Yener. Umpan terobosan sangat baik kepada Marcelino Ferdinand di kotak penalti. Marcelino! dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gol kedua dari Ferdinand dan gol ke-7 Indonesia
mengubah skor menjadi 7-0, Bung Doni. Ya, dan saya harus tambahkan asis umpan kedua Ivar Jenner yang saya bisa katakan adalah salah satu Sangat pemain berkelas. terbaik kelas, Bung Hadi. Dan juga golnya dari seorang Marcelo Ferdinand dunia, Bung Hadi. Bagaimana kita lihat bagaimana umpan dari Ivar Jenner kepada Marcelo Ferdinand benar-benar mengiris pertahanan. Oh, apa Indonesia. strike pada Arhan langsung di kotak penalti berbahaya. Fajar Fatur Rahman dan gol. Hoki Caraka menggenapkan kemenangan Indonesia menjadi 8-0 atas China Taipei. Menerima umpan dari Fajar Fatur Rahman. Sebelumnya Fajar juga menerima umpan dari Arhan Pratama. Sebuah proses gol yang sangat macan, manis dan cantik kita lihat, Bung Doni. Ya, ini benar-benar baik sekali ya, sebuah skema serangan. Tadi kita lihat bagaimana Rafael Struijk memberikan kepada Arhan memberikan kepada Fajar Fatur Rahman, dan dengan dingin ya. Chip Kelly, umpan terobosan sangat baik. Arhan Pratama, Salam. masuk 9-0. Arhan Pratama cukup mudah tadi karena memang sudah ditinggalkan penjaga gawang Chun Chang Siang. Tinggal permisi saja tadi kita lihat kepada penjaga gawang Chun Chang Siang untuk bisa mencetak gol, karena memang seperti terlepas dari Chun Chang Siang. 9 gol Indonesia unggul, Bung Doni. Ya, ini kalau kita lihat memang jelas kesalahan ya. Sulit juga untuk selebrasi pada saat kita melihat kesalahan fatal yang dilakukan oleh penjaga gawang Chinese Taipei. Dan Ilham, Arhan kapten ke-11. Oh, wasit Sukri Al Hussein Al Hunfus dari Saudi Arabia telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Bagus setelah bergonta-ganti pelatih, terutama di level under 23, termasuk ada peran pelatih asal Belanda Al-Fatri dari ketika dia menangani timnas Indonesia yang final yang akan dilangsungkan di Qatar nanti. Saya akan langsung menuju ke rekan saya, Bung Hadi Ahai Gunawan, dan juga Bung Maruf Erumi yang akan memandu Anda menyaksikan jalanan pertandingan. Silakan. Saya temani oleh seorang komentar yang tidak asing lagi, yaitu Bung Maruf Erumi. Beberapa saat lagi Kim Do-young dari Korea meniup tanda dimulai pertandingan babak pertama. Tendangan awalan baru saja tadi dilakukan pemain Indonesia. dengan level yang lebih tinggi. Oh, umpan yang sangat tajam, kosong. Arhan Pratama di kotak penalti dan gol. Oh, offside. Offside. Sungguh sangat disayangkan. Bagaimana skema yang sangat cantik, benar-benar sangat cantik. Namun sayang, terlihat bagaimana Presiden Indonesia yang hadir langsung, Bapak Joko Widodo. Tidak offside Arhan. Tidak offside. Ada Arhan Fikri lagi, masih akan ke tengah, seperti oleh kita Ivar Jenner. Shooting Ivar Jenner dan gol! Alhamdulillah, sebuah proses gol yang sangat cantik yang dilakukan para pemain Indonesia. Diakhiri dengan gol dari Ivar Jenner, pemain asal Utrecht yang mampu menaklukkan penjaga gawang Rustam Ahaye dengan mengubah skor menjadi sebuah kemenangan atau keunggulan sementara 1-0 buat Indonesia. Ini sebuah gol yang sangat ditunggu, sebuah kesempatan yang memang sangat dinantikan. Kombinasi strategi Pratama, sangat sering memang ya. oh, umpan langsung di kotak. Arhan Fikri menerima umpan yang sangat baik tadi yang diberikan oleh Muhammad Rehan Hanan tadi, Bung. Muhammad Rehan Hanan, pemain asal Persija Jakarta, yang masuk tadi di akhir babak kedua, menjadikan Indonesia unggul 2-0. Tendangan bebas kita dengan menggunakan kaki kirinya sepertinya Jim Kelly ya, Bung Mari. Oh, Bukan. Arhan Pratama Arhan, betul, dengan kaki kiri. Pratama yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas di sisi kanan depan dari gawang Australia yang dikawal oleh Patrick Pitch. Tadi masih ada peluang. Rafael Struijk terjatuh, penalti bagi Garuda Muda. Kontak signifikan tercipta. Rafael Struijk. Momen di Piala Asia tim senior, dia dijatuhkan oleh
Kita nantikan upaya sepakan Marcelino Ferdinand. Arah yang tidak bisa dibaca oleh Juaidi. Ia mengecoh dan menendang ke sisi kanan. Luar biasa. Pemain yang lahir di Jakarta tapi keturunan Cepat, agresi tekanan dikembangkan. Rido umpannya cantik sekali. Witan Sulaiman. Sekalipun Alisson bagi Garuda Muda yang terus terbang tinggi di Qatar dan berupaya lolos dari persaingan grup A. Gol yang begitu sensasional. 2-0 Indonesia unggul. flashing kaki kiri sempurna dilepaskan oleh Muhammad Ferrari, tendangan dari Ferrari. Jadi dua umpan yang sangat baik dari Arhan tadi. Marcelo Ferdinand, Witan, Marcelino Ferdinand. finishing touch yang luar biasa, begitu elegan sekaligus berkelas dari Marcelino. Kita saksikan sentuhan minornya membuat bola justru bergerak tipis dan pelan ke arah garis gawang. 3-0 Indonesia semakin menunjukkan bahwa progres yang kita berbuah manis. Give and go kali ini peluang. mungkin saking terpukaunya cara clearance dari Rizky. Oh, deflected, sayang sekali. Masih ada harapan. Dari pemain yang masuk di babak kedua, Wasim Al-Riyad bisa mendapatkan sebuah kesempatan melakukan shot di luar kotak penalti. Habner kurang tegas dalam melakukan block sehingga bola justru Aize bergerak luar biasa. Azaize Natanco memilih offside ini karena sangat menghibur pasukan Garuda Muda. Lemparan dari Arhan, kemudian gol keempat. Siapa lagi kalau bukan Komang Teguh. tipisnya membuat Indonesia kembali menggetarkan jala Jordania untuk yang keempat kali. Kita saksikan bagi Garuda Muda di level Piala Asia. Marcelo Ferdinand dengan brace-nya, Witan Sulaiman dengan gol spektakuler, dan pemain pengganti Komang Teguh lagi-lagi muncul. The second quarter-final pits Korea Republic against Indonesia. 2020 champions Korea Republic last time out versus Japan. Indonesia only lost their opener in Group A before 2 wins sealed a quarter-final tournament. A positive start from both sides in the opening quarter of an hour. Indonesia attacking now, and that is a blockbuster of a shot. A rocket into the top corner from Struik as Indonesia take the lead. That is incredible. And Indonesia are not just sitting back, as Marcelino gets on the end of a fantastic flick there, and he can't quite get the curl on the ball to score the goal. Struik with the flick. Right at the end of the first half, a deep cross in here, and it's a wild header, but it's ended up going into the back of the net there. It's an own goal from Komang Teguh. It squirms into the goal past Hernando Ari, and that is so unlucky for Indonesia. 1-1. Just a couple of minutes later, as Indonesia are made of stern stuff, a long bouncing ball is sent forward, and Struik's onto it, and he finishes coolly. Indonesia retake the lead 2-1, his second of the game. Ivar Jenner with the long ball forward. Still in stoppage time, and Indonesia going for their third goal as the corner comes in. The long-range effort, it's redirected, and what a stop that is from Bayek Jongbum. Struik with the redirection on the pass. Half-time, a really entertaining match. Indonesia lead 2-1, and we want more of the same in the second half. Coming up towards the hour, Indonesia causing real trouble to the Korea Republic defence, as Marcelino could be in here. He shoots, though, into the side netting. Just past the hour, Korea Republic are really up against it. A corner comes in. It's not really cleared as Kang Sang-yoon hits it, but it's deflected over in the end. A little bit sloppy here from Indonesia. Indonesia now with the ball at their feet in defence as Korea Republic press. Lee Yong-jun tackling Hubner there, and it's a yellow card, but VAR checking it here. It's a free kick outside the box. It's a nasty one though, and it's upgraded to a straight red card. 7 minutes to go, Korea Republic on the brink of elimination, 2-1 down with a man less, but suddenly the chance here on the break, and it's 2-2. A brilliant counter there, and it's Jeong Sang-bin with a lovely finish. Korea Republic head coach Hwan Sang-hong is then sent off.
As still deadlocked, we go into extra time. Stubborn defending from Korea Republic, but that's a long ranger from Nathan Joe. It's just wide from all of 30 yards from the Indonesian. No further breakthrough, and it's into the lottery of a penalty shootout. We're into sudden death as Lee Kang-hee steps up, and his penalty is saved. Now Pratama Ahad with the chance to send his team to the semis. And he does it, sending it right into the corner. Wild celebrations as the debutants have done it. They now face Uzbekistan or Saudi Arabia for a place in the final.